Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Soleram, soleram. Aneka Tambang Tbk atau Antam didirikan dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Kantor pusat Antam berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jalan Lejen TB Simatupang nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia. Pemegang saham pengendali Aneka Tambang Tbk adalah PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dengan total 65% di saham seri B, dan pemerintah negara Republik Indonesia memiliki satu saham preferen atau saham seri A Dwiwarna. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ANTM adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa sektor pertambangan. Komoditas utama ANTM adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Pada tanggal 27 November 1997, ANTM memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ANTM atau IPO kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham dan harga penawaran perdana sebesar Rp1.400 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 1997. United Tractors Tbk. United Tractors Tbk didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972. United Tractors merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak 19 September 1989, United Tractors telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga kini, Astra memiliki 59,5% saham United Tractors, dengan sisa saham dimiliki oleh publik. Saat ini, United Tractors telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri melalui 5 pilar bisnis, yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Menjadi perusahaan berkelas dunia dalam industri alat-alat berat di Indonesia dengan kualitas pelayanan terbaik untuk kepuasan semua pihak yang berkepentingan merupakan visi dari PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Hexindo adalah perusahaan pengadaan alat berat yang juga dipercaya sebagai pemegang merek resmi atas alat-alat berat dan suku cadang produksi Hitachi di Indonesia. PT Hexindo Adi Perkasa ini didirikan pada tanggal 28 November 1988 berdasarkan Akta Notaris Muhammad Ali SH nomor 37. Pada bulan Februari 1995, Hexindo menawarkan saham perdananya. Hal ini merupakan langkah awal untuk memasuki pasar modal Indonesia sebagai sebuah perusahaan publik. Kantor cabang PT Hexindo juga tersebar luas di berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Secara garis besar, fokus kegiatan pada bidang usaha yang dijalankan oleh perseroan ini meliputi penjualan alat-alat besar, penyewaan alat-alat berat, penyediaan suku cadang, dukungan pelayanan dan kontrak pemeliharaan penuh, remanufaktur, pembiayaan, serta penyewaan dan trade-in alat-alat berat.
Nilai intrinsik merupakan nilai yang memperhitungkan aset terlihat dan tidak terlihat. Setelah memperhitungkan nilai aset, tahap selanjutnya yaitu proses menentukan berapa harga yang wajar untuk suatu saham. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi saham apakah termasuk wajar, overvalue, atau undervalue. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam perhitungan nilai intrinsik, di antaranya metode Benjamin Graham, metode diskon cash flow, metode dividen diskon model, metode Greenblatt, metode Altman Z-score, dan metode price earning ratio. Valuasi saham model diskon cash flow merupakan valuasi dalam analisis suatu saham dengan menghitung nilai sekarang suatu saham dilakukan dengan mendiskontokan semua arus kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diharapkan investor. Diskon cash flow merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari nilai harga wajar saham sebuah emiten. Metode DCF ini adalah sebuah metode valuasi saham yang menggunakan konsep time value of money. Dapat diartikan bahwa nilai dari sebuah aset merupakan present value dari cash flow masa depan yang diharapkan dari aset tersebut. Data keuangan pada perusahaan ANTM selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aset. Aset dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017, aset ANTM sebesar 30,1 triliun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 33,31 triliun. Pada 2019 mengalami penurunan menjadi 30,19 triliun. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 31,73 triliun dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 32,92 triliun. Sedangkan untuk hutang sendiri pada tahun 2017 perusahaan ANTM memiliki hutang sebesar 11,52 triliun. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 13,57 triliun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,6 triliun. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 12,69 triliun dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,8 triliun. Pada tahun 2017 modal pada perusahaan ANTM sebesar 18,49 triliun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 19,74 triliun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 18,13 triliun. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 19,4 triliun dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 20,84 triliun. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow, yaitu sebagai berikut. Angka pertama yaitu asumsikan earning per share FY 2022 sebagai berikut. EPS kuartal 4 2021 diasumsikan sama dengan EPS kuartal 4 pada tahun 2020. EPS kuartal 1 tahun 2022, kuartal 2 tahun 2022, dan kuartal 4 tahun 2024 sama dengan kuartal 1 tahun 2021, kuartal 2 tahun 2021, dan kuartal 4 tahun 2021. Selanjutnya asumsikan kuartal 3 2022 mengalami penurunan earning per share sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Pada perusahaan ANTM, kuartal 1 tahun 2021 berjumlah 26, tahun 2022 berjumlah 26. Pada kuartal 2 tahun 2021 berjumlah 22 dan pada tahun 2022 berjumlah 22. Sedangkan untuk kuartal 3 pada tahun 2021 berjumlah 23 dan pada kuartal 3 tahun 2022 perusahaan ANTM berjumlah 18,5. Untuk kuartal 4 tahun 2021 berjumlah 13 dan pada tahun 2022 kuartal 4 perusahaan ANTM berjumlah 6. Untuk earning per share-nya yaitu dijumlahkan angka seluruhnya sehingga pada tahun 2021 perusahaan ANTM memiliki EPS sebesar 84 dan pada tahun 2022 memiliki EPS sebesar 72,5. Peroleh data dividen, earning per share, dan price earning ratio yang ingin divaluasi. Data dividen, EPS, dan PER diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Disarankan untuk menggunakan data minimal 10 tahun ke belakang untuk valuasi yang akurat.
Earning per share atau laba bersih per saham diperoleh dari jumlah laba bersih perusahaan dalam suatu periode dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Rumus dari earning per share sendiri yaitu sebagai berikut. Earning per share sama dengan laba bersih dibagi share outstanding dikali 100. Sedangkan price earning ratio merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur mahal murahnya suatu saham. Semakin rendah nilai price earning ratio, maka dapat dikatakan saham tersebut murah. Rumus dari price earning ratio sendiri adalah sebagai berikut, yaitu price earning ratio sama dengan price dibagi dengan earning per share. Data dividen, earning per share, dan price earning ratio pada perusahaan ANTM adalah sebagai berikut. Data DPS pada perusahaan ANTM pada tahun 2013 sebesar 18,68, pada tahun 2014 sebesar 3,84, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1,99, pada tahun 2019 berjumlah 12,74, pada tahun 2020 berjumlah 2,82, pada tahun 2021 sebesar 16,74. Untuk price-nya sendiri pada perusahaan ANTM pada tahun 2018 yaitu sebesar 765, pada tahun 2019 sebesar 840, pada tahun 2020 berjumlah 1935, pada tahun 2021 berjumlah 2250, dan pada tahun 2022 berjumlah 2440. Untuk EPS-nya sendiri yaitu pada tahun 2013 berjumlah 17,6, pada tahun 2014 berjumlah minus 32,36, pada tahun 2015 minus 59,96, pada tahun 2016 berjumlah 2,70, pada tahun 2017 berjumlah 5,68, tahun 2018 36,39, tahun 2019 berjumlah 8,7, pada tahun 2020 berjumlah 47,83, dan pada tahun 2021 berjumlah 84,00, serta pada tahun 2022 berjumlah 72,50. Untuk price earning ratio pada perusahaan ANTM yaitu pada tahun 2018 berjumlah 21,2, pada tahun 2019 berjumlah 17,56, tahun 2020 bernilai 40,45, pada tahun 2021 berjumlah 30,35, dan pada tahun 2022 berjumlah 33,65. DPR atau Dividend Payout Ratio merupakan rasio jumlah dividen yang dibayarkan dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dividend Payout Ratio sama dengan total dividen dibagi laba bersih dikali 100. Sedangkan earning per share growth merupakan rata-rata tingkat pertumbuhan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. EPS growth yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rata-rata pertumbuhan majemuk atau Compound Annual Growth Rate atau CAGR. CAGR adalah rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan investasi dan bisnis secara rata-rata dalam setiap tahunnya. Rumus dari CAGR sendiri yaitu CAGR sama dengan tahun akhir dibagi dengan tahun awal dipangkatkan 1 dibagi total tahun min 1 dikurangi dengan 1. Rata-rata DPR dan EPS growth pada perusahaan ANTM adalah sebagai berikut. Pada tahun 2013, EPS ANTM berjumlah 17,6, 2014 minus 32,26, 2015 minus 59,96, 2016 berjumlah 2,70, 2017 berjumlah 5,68, pada tahun 2018 berjumlah 36,39, pada tahun 2019 berjumlah 8,7, tahun 2020 berjumlah 47,83, dan pada tahun 2021 berjumlah 84. Untuk DPS-nya sendiri pada perusahaan ANTM yaitu pada tahun 2013 berjumlah 18,68, 2014 berjumlah 3,84, dan pada tahun 2018 berjumlah 1,99, 2019 berjumlah 12,74, pada tahun 2020 berjumlah 2,82, dan pada tahun 2021 DPS ANTM berjumlah 16,74. Untuk DPR-nya sendiri, perusahaan ANTM pada tahun 2018 berjumlah 18,28, pada tahun 2019 berjumlah 0,63, 2020 senilai 16,96, dan pada tahun 2021 DPR ANTM mencapai angka 5,1.
Future value EPS atau nilai uang di masa mendatang menunjukkan manfaat dari investasi. Sedangkan proyeksi EPS digunakan untuk mengetahui murah atau mahalnya suatu saham dilihat dari fundamentalnya. Untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut. FP atau future value sama dengan PV atau present value dikalikan 1 ditambah G dipangkatkan dengan N. Untuk future value EPS pada perusahaan ANTM adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, future EPS perusahaan ANTM bernilai 83,57. Hasil ini didapat dari 72,5 dikalikan dengan 1 ditambah 0,15. Sedangkan pada tahun 2024, future value EPS perusahaan ANTM berjumlah 96,10. Hasil ini didapat dari 83,57 dikalikan 1 ditambah dengan 0,15. Pada tahun 2025, future value EPS perusahaan ANTM bernilai 110,51. Hasil ini didapat dari 96,10 dikalikan dengan 1 ditambah 0,15. Future value EPS pada tahun 2026 bernilai 127,8, pada tahun 2027 bernilai 146,14, tahun 2028 bernilai 168,6, pada tahun 2029 bernilai 193,26, pada tahun 2030 bernilai 222,24, pada tahun 2031 bernilai 255,57, dan pada tahun 2032 bernilai 293,90. Hasil ini didapat dari 255,57 dikalikan dengan 1 ditambah 0,15. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2032 sebesar Rp8.457,68, yang mana untuk mencari future value dividen yaitu future value EPS dikali dengan DPR. Selanjutnya yaitu menghitung future value harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp5.160,88, yang mana cara mencarinya itu dari future value EPS dikali dengan PER. Selanjutnya yaitu menghitung future value total. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan ANTM pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp13.658,56. Pada perusahaan ANTM ini, berdasarkan data yang diperlukan guna melakukan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,59% dan yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,61%. Untuk menghitung tingkat diskonto diperlukan rumus risk rate ditambah risk premium. Jadi 7,61% ditambah 2,59% sama dengan 0,0761 ditambah 0,0259. Jadi hasilnya 0,1020. Itu hasil untuk tingkat diskontonya. Untuk menghitung harga wajar saham perusahaan ANTM diperlukan rumusan future value per 1 ditambah R atau nilai diskonto pangkat N. Jadi 13.568,56 dibagi 1 ditambah 0,1020 pangkat 10. Jadi hasilnya adalah 5.137,27. Pada perusahaan ANTM berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2022, perusahaan ANTM memiliki harga wajar saham sebesar
Rp137,27, sedangkan harga pasar perusahaan ANTM di pasar pada tanggal 2 November 2022 pada harga Rp2.440. Jadi saham ANTM saat ini bisa digolong saham under value karena grafiknya berada di bawah nilai intrinsik. Untuk menghitung MOS atau margin of safety, diperlukan rumusan intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%. Lalu bisa kita lihat pada margin of safety ini perusahaan ANTM paling layak diinvestasikan. Bisa kita lihat untuk MOS-nya dengan nilai 52,50%. Jadi kesimpulannya, keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ANTM adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas dari 30%. Jadi di sini pada perusahaan ANTM adalah intrinsic value-nya 5.137,27 dikurang 2.440 dibagi 5.137,27 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 52,50%. Jadi kesimpulannya adalah layak diinvestasikan. Sedangkan untuk perusahaan UNTR sendiri hasilnya adalah minus 186,78%. Jadi tidak layak untuk diinvestasikan. Sedangkan pada Hexa itu layak diinvestasikan, namun nilainya lebih kecil dibandingkan perusahaan ANTM, yaitu senilai 34,56%. Jadi kesimpulannya adalah keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ANTM adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety atau MOS di atas dari 30%.